Hai Thinkers. Nah, ketemu lagi hari ini dengan White Space. Jadi hari ini kita ada, Gandadi Putra. siapa nih Gandadi nih? Silakan perkenalan singkat dulu. Ya, halo, saya Gandadi Putra. Saya founder dari Putra Arsitek, firma arsitektur, dan saya dulu adalah salah satu murid dari Bu Arini. Nah ya, jadi memang eh, masih Gen Z ini ya. Milenial tahun akhir atau Milenial akhir mendekati tahun awal Gen Z mungkin ya. tahun awal Gen Z gitu ya. Jadi dia Iya, hadapi teman-teman. Nah, iya. kita mau ngobrol dulu nih mulai dari kamu kan proyeknya macam-macam nih Gandadi ya. Mm-mm. Selama di proyek itu udah pernah terlibat kerja dengan, teman-teman yang di lapangan kayak mandor Ya. dan tukang itu Mm. apa aja sih yang kamu pernah kerja sama? Orang-orangnya nih ya, Bu. Mhm mhm. Berarti. Kayak macam profesinya gitu, mereka Hmm. apa aja kan? Oke, sama mandor sih pernah, terus sama kuli bahkan itu ya pernah. Kalau kuli kan beda sama tukang gitu ya, Mbak. Mhm, betul. Nah, kalau tukang juga pernah, sama kontraktor bahkan juga sudah pernah sih, kalau yang langsung di lapangan ya. Mhm. Nah, terus kalau, pada waktu kamu interaksi dengan mereka ini, Hmm. tantangannya apa? Nah, ini ke Kan masing-masing tujuannya pasti profesi. untuk menyelesaikan proyek nih. Nah, Iya. tantangannya apa Nah, nih? mungkin masing-masing profesi ya, Bu. Kalau semisal kita mulai dari yang paling, atas dulu, misalnya sama kontraktor. Kontraktornya? Mhm. Nah, kalau sama kontraktor ini kita biasanya terkendala ya biasa sih kalau kita kan mengutamakan estetika. Kalau kontraktor itu masuk akalnya gimana? Arsitek versus kontraktor itu ya. Iya, Kontraktornya maunya ngerjainnya gampang aja. Ini desainnya susah kerjainnya gitu ya. heeh. Nah, itu sebenarnya waktu awal-awal itu yang paling sulit kayak tahun awal sampai 2 tahun awal-awal gitu. Nah, itu karena kan kita juga waktu di kuliah, murni estetika aja, terus, kaidah-kaidah dari desain. Nah, secara teknisnya itu belajar sih, tapi masih kurang kalau Kurang, dibandingin sama betul. kontraktor. Nah, Mhm. kontraktor kan pengalamannya lebih tinggi. Nah, itu, eee, tantangannya di situ sih. Jadi bagaimana membuat desain yang rumit ini menjadi lebih masuk akal. Nah, ada banyak Secara penyesuaian aspek desain. teknisnya itu ya untuk di Iya, lapangan ya. Mhm. misalnya saya mintanya pintunya bisa dibuka seperti ini, nah terus kontraktornya, "Nggak ada engsel kayak gini, adanya Oke. engselnya kayak gini." Iya Gitu. iya. Nah, itu kalau misalnya kontraktor. Kalau agak ke bawah mandor. Nah, kalau Mandor. mandor ini paling seringnya itu ngilang. Ngilang? Tapi Oh, bukan hilang oke. yang benar-benar blas gitu. Iya iya. Misalnya saya datang, "Mandornya mana? Lagi kemana?" Lagi Gitu. nggak di lokasi gitu. Iya, saya besoknya datang lagi, mandornya mana ini?" Karena memang waktu itu, desainnya itu salah. Mmm, Jadinya, kayak ukurannya tuh nggak sesuai sama lapangan, padahal infonya kita sudah "Ini diukur lagi ya, Pak?" Gitu. Ternyata, nggak diukur. Terus ya itu, "Ini mandornya mana?" "Keluar kota." "Mandornya mana?" "Anaknya melahirkan, anaknya nikah." Gitu. ada Aduh, aja alasan gitu. iya. Terakhir itu sih, ngilang seminggu kalau nggak salah. Itu Mhm. karena, anaknya kalau nggak salah anaknya atau keponakannya itu nikah di luar kota. Nah Mmm. itu kalau semisal mandor yang paling sering sih, Mandor. itu. Oke, jadi kayak susah berkoordinasi Iya. masalahnya, oke. Kalau tukang sama kuli ini bahasanya, Bu. Yang Oh, paling sering itu oke. bahasa, terus Bahasa itu dalam arti bisikan. mereka apa, kayak banyak yang bahasa daerah dan bukan Iya, Jawa gitu? sama istilah-istilah dari bangunannya, Bu. Jadi Oh, misalnya, oke. waktu awal-awal kita waktu di kuliah itu taunya, pondasi, terus Mhm. overstack, overhang, Istilah yang kita belajar di kuliah, Inggris-Inggris. Iya, itu pada waktu kita sampaikan ke mereka kayak, "Itu apa, Pak?" apa Gitu ya ya. iya. Kayak misalnya pondasi mereka nyebutnya itu sepatu, Oke. terus overstack mereka nyebutnya sosoran. Mmm. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Cuman, penyesuaiannya cukup cepat sih, tukang Kalau sama itu ya, mhm. terus, kalau tukang sama kuli ini kendalanya lain itu sama kedisiplinan. Oke. Jadinya kadang-kadang misal, "Pak, ini kurang rapi," gitu. Terus tukangnya kayak mengelak, "Ini sudah yang paling rapi, Pak," gitu. "Enggak kok, di proyek saya yang lain bisa," gitu.
Terus akhirnya, Oke. "Oh ya nanti ngomong sama mandor aja," gitu. Nah mandornya belum ada ini. Jadi, dianya ngeles terus yang dicari mandornya nggak Mandornya ada ujung-ujungnya tadi, mandor ngilang. lagi. Aduh, oke. Iya, Nah, kalau, berdasarkan yang kamu tahu nih kan ya, mhm, para tukang mandor ini, mereka itu ada kayak latar belakang pelatihan atau pendidikan tertentu mmm, nggak sih? Terus mereka belajar oke. skill-nya mereka kok bisa terjun di dunia itu tuh dari mana? Eee, ini biasanya terpengaruh sama kontraktornya, dia seberapa besar. Biasanya kalau kontraktornya sudah PT, itu sebagian besar tukangnya atau mandornya, atau apapun yang bekerja di lapangan, termasuk vendor-vendornya itu sudah terlatih. Mmm, Jadi entahlah ya mungkin, saya sih nggak pernah nanya secara langsung, tapi mhm. kelihatan kayak mereka itu punya SOP-nya masing-masing. Kalau misalnya, Prosedur kerjanya itu jelas ya lebih rapi gitu ya? ya Mhm, misalnya ngecor gitu. Nah, mhm. waktu ngecor, ada yang tinggal tuang aja, ada yang dituang dan dikasih vibrator. Mmm, Jadi, supaya gelembung-gelembungnya itu hilang. mhm. Ada yang seperti itu. Nah, ini tergantung dari kontraktornya sih. Ada kontraktor yang mungkin masih kecil, jadinya tukang-tukangnya atau mandornya, kulinya ini belum ada banyak pelatihan. Oke. Ya kurang lebih gitu sih. Kalau Mhm. mungkin latar pendidikan formalnya, saya kurang tahu, tapi saya yakinnya sih kayaknya mereka pasti ada Lebih pelatihan ke deh. pelatihan dari bosnya si Hmm, kontraktor ini gitu ya iya, berarti. Nah, ya saya sih kalau pengalaman saya kan juga pernah, bidang arsitek interior gitu iya, kan. Memang kadang kalau saya pernah nih tanya ke mhm, teman-teman tukang-tukang gitu ya, iya, itu, mereka ada yang betul kayak memang diajarin tempat kerjanya gitu, mhm, apalagi kalau yang udah gede-gede gitu ya, kayak tukang wallpaper, tukang gorden, iya, tukang furniture tuh ada yang mereka kayak diajarin di tempat kerjanya, pakai sistem mentor gitu, kayak mereka punya mmm, senior yang bakal ngajarin. Tapi betul ada juga yang apa, ya pokoknya ikut kekeluargaan gitu, oh karena kakaknya kerja itu oh dia iya, diajak gitu kan, iya iya gitu iya, kan. ada Ada juga yang ada, gitu karena diajak karena keluarga gitu, mhm, yang luar kota banyak yang gitu. Nah, tapi memang saya melihat kalau sistem mentoring-nya itu dengan mereka, mhm, eee, pendidikan sebetulnya di Indonesia ada sih. Saya mhm, memang baca kayak ada SMK yang, Kriya Kayu gitu, tapi kan oh, kenyataannya iya, pada waktu di lapangan saya ketemu aneka tukang furniture tuh memang kebanyakan, ya itu mereka lebih banyak yang mentoring dari mhm tempat mhm, kerjanya atau iya, seniornya gitu. mhm, Nah, karena itu memang kita percaya bahwa sebetulnya, ini kan istilahnya kalau mereka belajar dari tempat kerjanya itu kayak magang sebetulnya gitu, mhm, kayak magang iya, gitu. Nah, jadi ya memang, karena pendidikan di Indonesia ini ada yang bagus dan ada yang tidak gitu ya. mhm, Jadi kayak balai latihan kerjanya atau SMK-nya atau diplomanya itu memang ada yang bagus gitu dan mungkin udah direkrut sama perusahaan yang gede-gede yang kamu bilang tadi, yang iya, udah PT gitu atau yang mhm, pabrik furniture. Nah yang lain-lain yang UMKM ini kalau misalnya mau bisa punya tenaga, bangunan atau furniture yang skill-nya bagus, itu ya memang harus pakai sistem mentoring itu tadi iya, akhirnya gitu dan semacam betul pelatihan ya, Pak, betul, jadi pelatihannya itu, mhm, dari seniornya dan harus ada sistem SOP-nya tadi yang Mbak mhm, tadi juga bilang. iya, Nah, kalau kita ngomong-ngomong magang nih, iya. di kantornya Gandadi sendiri kalau desain pernah nggak nerima anak magang? Coba share deh. Dulu waktu awal-awal pernah, karena kami waktu itu beranggotakan kan masih sedikit. Mhm. Nah, sedangkan tiba-tiba dapat proyek besar. Oh, oke. Jadi, oh tiba-tiba kurang orang gitu. Iya, aduh ini kayaknya perlu orang nih. Nah, cuman Mhm. waktu itu, teman-teman masih nggak bisa tuh, karena ada yang kerja di firma orang, jadinya terikat sama kontrak Mmm, kerjanya. mhm, Akhirnya ya udah deh kita terima anak magang aja coba gitu. mhm, Nah, kita waktu itu, eee, dari teman ke teman aja sih, ini kalau misalnya ada yang mau magang, eee, bisa gitu. mhm. Kita waktu itu buka magang cuma 2,5 bulan lah Oh, oke. kira-kira, yang penting Iya, sampai proyek ini beres aja gitu. cuma nyelesain proyek yang tiba-tiba masuk itu. Iya, Oke, terus terus pengalamannya gimana? Positif atau negatif? cukup positif sih, tapi meskipun memang, kendalanya, kita kan pengen ada yang membantu kita gitu. Nah, Mhm. kita kok justru malah ngajarin anak ini. Waktu awal-awal sih untungnya, waktu 2 minggu pertama, Mhm, ya 2 minggu atau 3 minggu pertama itu kita masih ngajarin, "Ini loh standar kerja tuh kayak gini, terus, kalau bikin rangka itu kayak gini, mhm, ini adalah standar gambar kerja kita," gitu. "Ini yang biasanya kalau diterima sama kontraktor sama enggak," gitu.
Tapi minggu-minggu berikutnya sih sudah bisa kita Jadi lepas sih. memang sama kayak mesti ngajarinnya itu tetap ada Iya, ya. Loh itu padahal iya. anaknya diterima dalam kondisi dia masih kuliah atau udah lulus atau Harusnya sih gimana? masih kuliah, cuman waktu itu, Sudah semester eee, berapa? nah aduh Dia lupa itu kayaknya. masih kuliah tapi ya semester akhir harusnya kalau bisa magang Iya, ya. tapi Oke. secara kemampuan sih harusnya sudah semester akhir sih, Mhm mhm. mahasiswa udah semester akhir. Nah, ya itu. Jadi, kalau misalnya kita Mhm, ngomong pakai sistem magang itu tadi, memang, perlu ada kayak modul sih kita ngajarin apa gitu ya. mmm, Dan supaya kita tahu kita perlu ngajarin apa, memang harus sebelum merekrut magang itu dicek gitu. Jadi kalau di Whitespace ini kami mengajak teman-teman yang perusahaan, apalagi kalau yang UMKM yang tadi ya, iya, kita kepengennya bukan ngajarin, tapi kita nah, dibantuin gitu ya. iya, Itu, mesti punya satu nyeleksi juga gitu. Jadi kalau anak mmm, magang tuh jangan, "Oh ya udahlah pokoknya kenal, pokoknya cepet ada," gitu. Tapi sebetulnya anggaplah itu seperti kamu mau ngerekrut gitu. Jadi kamu seleksi supaya ya kamu tahu kan kompetensinya dia apa, dia udah mmm, bisa apa, nggak bisa apa. Yang nggak bisa kamu ya harus siap ngajarin memang, iya, gitu. Nah, kalau, Kak tadi ada saran atau masukan apa nih kalau untuk dunia proyek ke depannya supaya kita punya lebih banyak tenaga yang terlatih dan terdidik. Jadi oke, pekerjaan kita di proyek juga lebih lancar gitu ya, nggak ada yang iya, hilang, terus lebih disiplin gitu ya. iya, kalau yang pertama sih saya berharapnya bisa ada semacam apa ya, pembelajaran atau pelatihan mentalnya dulu sih, Bu. Jadinya Soft memang skill ya berarti lebihan ya justru ya? iya, kayak, "Oh ini ada proyek nih, ayo kita masing-masing harus tanggung jawab dengan, eee, job desk kita masing-masing," gitu. Nah, terus yang kedua kayaknya lebih ke pelatihan sih, apalagi, zaman modern ini akan banyak material baru ya, Bu. Ini baru Betul lagi yang betul. lama nggak dipakai, ini ada baru lagi yang lama udah usang, udah nggak Material dan alat dan lain-lain itu iya. berkembang terus ya soalnya. Nah itu, tapi memang sih biasanya vendor-vendor ini, membuka banyak pelatihan. Misalnya, oh ini ada produk baru, misalnya HPL apa, Mhm. itu biasanya mereka membuka Dari ruang pabriknya itu sebetulnya kita bisa request gitu ya untuk iya, melatih, tukang kita cara aplikasinya gitu mhm. ya. Nah Mhm. cuman, kalau dari pengalaman saya sih biasanya vendor-vendor ini yang dipanggil itu petinggi-petingginya. Nah nanti kalau semisal, oh kalau Oke. mau pakai produk kita, nanti kita ada tenaga ahli sendiri gitu. Mmm, Nah biasanya gitu. Terus mhm. kalau semisal kita pakai tenaga ahli sendiri gimana? Oh, garansinya hangus. Nah, itu kan agak, aduh repot ini gimana Oh, gitu. iya 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 Apakah iya. kita harus Jadi melatih? kayak ada plus minus ya, karena ternyata Mhm. kalau dari industri yang menyediakan material itu mereka minta aplikatornya pakai dari dia gitu ya. Ada Iya, yang nggak mau ngajarin gitu berarti. iya. Setidaknya sih itu pengalaman pribadi saya sih. Mhm Jadi, mhm. mungkin vendor terutama di bahan-bahan bangunan konstruksi ini setidaknya lebih banyak membuka kesempatan, Betul sih, bisa, setuju aku. Heeh. membuka Karena pelatihan. sebetulnya kalau mereka membatasi aplikasinya dari aplikator dia, itu kan juga membatasi jualnya harus ke yang mau pakai itu gitu kan Iya, ya. Kalau betul. semakin Mhm banyak yang mhm. bisa mengaplikasikan kan makin banyak dipakai, makin banyak jualannya harusnya. Nah Iya, itu teman-teman ya. Jadi mhm, memang kita butuh sinergi lah ya dari, mhm, yang pelaku industrinya, tadi yang punya material, terus, tempat-tempat pendidikannya juga lebih baik, lebih banyak kerjasama dengan pelaku industri, sama iya, tadi arsitek interior gitu. Jadi mhm, semuanya bisa sama-sama memajukan, eee, kualitas kompetensi, skill, dan soft skill tadi juga iya, penting untuk teman-teman, para pelaku industri di arsitektur interior dan furniture. Oke, mmm, sekian dulu teman-teman Thinkers. Terima kasih. makasih. See you.